ini, orang-orang yang ceramah semacam ini itu bakal ditangkap. Saya tidak peduli. Mau penjara, mau tembak. Justru kita senang di dalam kondisi kayak gini. Nabi Yusuf alaihissalam itu udah dijamin Pak masuk surga. Nabi Yusuf sudah dijamin masuk surga. Tapi apa kata beliau? Lihat surat, lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan Al-Quran itu seperti kita pakai ini tadi. Jangan cuma Yasin aja udah mati. Kita nggak tahu. Yasin, baca semua. Kalau nggak bisa artinya. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sidni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus berkolaborasi, bersekutu dengan pemimpin-pemimpin yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lapar ya, suaranya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Belum. Sama. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena dikala orang lain lagi asik dengan tidurnya sampai ngiler, sampai pagi ini belum bangun, alhamdulillah Allah masih memberikan kita hidayah sehingga bisa subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Ini bukan hal yang gampang dan mudah. Nabi mengatakan, kalau mereka tahu betapa besar fadilah sholat subuh berjamaah di masjid, maka mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Kita nggak merangkak kan Bu, Pak, kemana? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari yang berbahagia ini menjadi tabungan amal bagi kita. Kalaupun kita akan putus kontrak dengan Allah di dunia ini, kembali kepada Allah, insya Allah kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Nabi akhir zaman kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih mengikuti segala syariat tuntunan serta ajaran. Alhamdulillah, anak bangun jam 3, siap-siap sholat dulu, lapor dulu sama Allah, mau ke Minangkabau, Masjid An-Nur. Kalau dia ngantuk mungkin anak lebih ngantuk, karena tidur cuma 3 jam, tadi malam juga ada acara. Tapi demi sebagaimana Pak Kiai tadi bilang, demi jihad di jalan Allah, ngantuk punya Allah, melek juga punya Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah jangan ngantuk. Jadi alhamdulillah Ustaz tadi ceramah, Pak Kiai kita tadi ceramah, anak nggak ngantuk, pernah udah ngantuk banget. Karena mohon sama Allah, ya Allah anak pengen dengar apa yang beliau sampaikan, karena ini ilmu juga bagi anak. Tadi kebetulan ada yang baru saya sampaikan oleh beliau tentang perbandingan antara najis dengan najis. Alhamdulillah itu bisa kita kembangkan. Itu kalau sistem ekonomi itu saya harus bayar royalti itu sama Pak Kiai. Kalau kita dapat amplop artinya bagi 2 gitu. Tapi bukan di sini, di sana nanti.
Bapak Ibu sekalian, kita punya judul apa? Merajut persatuan umat. Tadi Bang Haji Ceng tadi baca ayat surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kira-kira artinya seperti ini. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Itu janji Allah. Janji Allah itu tidak gratis. Tidak gratis. Karena Allah bilang, jika sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, artinya bukan kita semua hanya sholat, include di dalamnya itu. Kalau mau beriman bertakwa, pilih pemimpin yang benar. Pilih pemimpin yang benar. Ambil contoh yang gampang. Sekarang kita di DKI, antum semua kalau anak tinggal di Bekasi. Kemarin kita punya pemimpin kafir, bawaannya ribut melulu kan? Betul? Nih teman-teman FPI ini, paling getol. Kalau soal itu, FPI lebih dulu masuk surga. Amin. Kita punya pemimpin kafir, ribut melulu. Alhamdulillah sekarang kita punya pemimpin beriman, betul? Sama sholat dengan kita. Mereka mau minum pun dia harus jongkok sambil minum. Beriman. Maka Allah berikan keberkahan. Keberkahan. Alexis ditutup, reklamasi dihentikan. Padahal berapa triliun itu hilang aset Pemda. Artinya bisa masuk ke kantong pribadi, bisa juga masuk ke kas daerah, betul? Tapi nggak peduli. Kata Gubernur Anies, udahlah. Kan wartawan nanya, Pak Gubernur, nanti kalau Alexis tutup, kita kehilangan omset 36 miliar tiap tahun. Itu pajak Alexis itu 36 miliar. Pernah masuk Pak di situ? Belum pernah masuk, kita sama. Pajaknya 36 miliar, hasil lendir doang 36 miliar tiap tahun. Kata gubernur kita, udahlah kita cari rezeki dari tempat lain. Nggak bakalan kita berharap dari rezeki yang haram. Itu kalau beriman. Coba kalau si kafir kemarin itu, waduh, malah dia bisa bikin setiap daerah ada Alexis. Senang dia, senang. Beriman. Jadi bukan beriman di situ bukan hanya penduduk. Kita harus pilih pemimpin yang benar. Jangan kita pilih pemimpin yang tidak pernah perhatikan umat Islam dan agama Islam. Untuk apa kita pilih mereka? Kita terkadang umat Islam ini, mohon maaf Pak, kalau soal sholat, semua sholat kita kerjakan. Kalau soal puasa, semua puasa kita lakoni. Puasa dalam Nabi Daud aja Rasulullah nggak pernah kerjakan, loh kita kerjain. Semua ibadah kita kerjakan, tapi urusan muamalah, memilih pemimpin terutama, kita amnesia. Kita penyakit ayam semua. Dalam ibadah kita bagus benar, tapi dalam muamalah, salah satunya memilih pemimpin, kita nggak pernah perhatikan, tidak pernah kita meruddu ilallah wa Rasul, tidak pernah kita kembalikan kepada Allah dan Rasul untuk memilih pemimpin. Maka kita dizalimi terus. Negeri ini didirikan dengan takbir, betul? Bukan didirikan dengan haleluya, apalagi gongsi bacai. Didirikan dengan takbir.
dia taktik tur. Kita langsung lebih hari lebih tua daripada si Papua. Haleluya. Dan Allah Akbar mereka. Tapi mulai dari ujung Aceh sampai juga ke Papua. Jadi kita pemilik utama negeri ini. Bu, alhamdulillah Pak ya, Indonesia ini masih ada orang-orang kayak kita ini. Amin. Yang masih sholat, masih rukuk dan sujud. Kalau sudah nggak ada orang-orang kayak kita, lewat Indonesia ini. Berganti bukan Indonesia, jadi Indochina. Jadi Indochina. Turkmenistan, salah satu negara pecahan Uni Soviet, baru namanya aja Turkmenistan, keturunan orang Turki, Muslim semua. Berperang sana Pak? Belum. Sama juga. Cuma saya baca dalam artikel-artikel dari luar. Itu datang turis-turis dari Cina. Akhirnya mereka lama tinggal di situ jadi tukang sapu jalan. Lama-lama sudah punya KTP, sudah punya paspor. Setelah mereka banyak, mereka berontak. Sekarang Turkmenistan yang tadinya milik orang Islam sekarang sudah bukan lagi milik orang Islam, sudah milik orang Cina. Paspor sekarang sudah berbahasa Cina. Mata uang mereka konon kabarnya sudah yuan, bukan lagi Turkmenistan. Dan kita juga akan mengarah ke sana. Coba lihat uang 100.000 kita udah mirip-mirip yuan. Yang kemarin Habib Rizik persoalkan, yang mereka tuduh sama Habib Rizik, akhirnya tidak terbukti, betul kan? Jadi Bapak Ibu, untung masih ada orang kayak kita yang masih sadar. Kalau nggak lewat Indonesia ini, saya Pak, mereka bikin undang-undang sekarang ini, orang-orang yang ceramah semacam ini itu bakal ditangkap. Saya nggak peduli, mau penjara. Justru kita senang mati dalam kondisi kayak gini. Nabi Yusuf alaihissalam itu udah dijamin Pak masuk surga. Nabi Yusuf sudah dijamin masuk surga. Tapi apa kata beliau? Lihat surat, lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan Al-Quran itu seperti kita pakai ini tadi. Jangan cuma Yasin aja udah mati. Kita nggak cocok. Yasin, baca semua. Kalau nggak bisa artinya. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sidni ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus berkolaborasi, bersekutu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Seperti imam besar kita, guru kita Pak Habib kita, Habib Rizik Syihab. Bukan beliau takut masuk penjara, enggak. Itu strategi. Sebagaimana Rasulullah strategi mengungsi dulu ke Gua Tur. Itu strategi. Habib sudah pernah masuk penjara kok Habib. Orang kalau sudah pernah masuk penjara nggak takut lagi ke penjara. Yang takut itu orang yang belum pernah masuk penjara. Jangan pertahankan rezim saat ini. Ini bukan rezim untuk mempersatukan umat. Ini menghancurkan. Itu orang itu udah kafir dia. Itu udah musyrik dia. Di Al-Quran aja diajarkan. Di Al-Quran diajarkan. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha. Biyadikal. Itu kalau kita bahasa terjemahkan secara bebas. Ya Allah, cabut pemimpin-pemimpin yang zalim kepada umatmu, kepada umat Muhammad. Tetapkanlah mereka kalau yang istiqomah dengan Islam, tetapkanlah kekuasaan pada diri mereka. Itu terjemahkan luas. Jadi boleh kita berdoa, ya Allah, matikan tuh si Pinocchio itu.
cabut dari kekuasaannya. Karena dia bukan pemimpin yang adil. Karena kata Nabi, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat pertolongan dari Allah tatkala yang lain tidak mendapat pertolongan. Salah satu dari 7 golongan itu adalah imamul adil. Dia bukan imam yang adil. Masa seorang pemimpin mimpin 250 juta masih bisa piara burung, masih nonton Dilan, masih ditinju, bagus kok badannya kekar, kayak kecebong kurapan. Kalau ada pemimpin masih bisa santai. Ya Allah, bukan pemimpin yang adil itu. Umar bin Khattab tengah malam panggil guru balangnya pengawal, gak usah bilang-bilang yang lain, kita nyari jalan, lihat rakyatnya tengah malam buta, orang pada pilarnya udah dibantal, gabas, dia jalan. Dia lihat ada seorang ibu yang ngintip lagi seperti memasak nasi. Dia ketuk pintu, dia tanya, "Bu, lagi masak apa?" Dikirain masak nasi, nggak tahu lagi rebus batu. "Bu, kok pakai rebus batu, Bu? Memang mau dibakar batu ini?" "Enggak, Pak." Dia nggak tahu kalau ini Umar presidennya. "Enggak, Pak. Saya sengaja rebus batu ini untuk menghibur anak saya. Mereka kelaparan. Mereka menangis kelaparan. Saya rebus batu ini supaya mereka ada menunggu matang ini, mereka ketiduran. Mana tahu besok pagi saya dapat rezeki dari Allah. Dengan malam ini mereka bisa makan." Umar mendengar itu, Masya Allah, langsung dia balik kanan sepanjang jalan dari rumah ibu itu ke gudang beras, gudang gandum. Beliau nangis bercucuran air matanya. Ya Allah, neraka tempatnya aku ini, neraka tempatnya. Langsung dia pergi ke gudang beras. Kalau kayak di sini Bulog ya, dia pikul, dia bilang sama pengawalnya, "Angkatin satu karung yang 100 kilo, gede kan, angkatin, taruh di pundak saya." Kata pengawalnya, "Tuan, jangan Tuan, biar nanti saya pikul." Umar langsung berkata, "Kamu mau memikul dosa saya di neraka nanti? Kamu mau memikul dosa saya?" Karena dibentak begitu Umar, kita angkat, taruh di pundak Umar. Umar mikul sendiri itu baru sampai ke rumah sang ibu. Kemudian dia kasih ibu, "Udah gak usah rebus batu, ini gandum bisa dipakai 3 bulan. 1 karung besar kan." Sang ibu menangis, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau berada paling depan untuk masuk surga. Tidak seperti itu Umar. Dia pemimpin zalim, membiarkan rakyatnya susah semacam ini. Dia asik-asik saja di istananya, menikmati jeripaya rakyatnya dari pajak. Semua subsidi dia potong, dia hilangkan subsidi. Semua barang-barang dinaikin sama dia, suka-suka dia jadi pemimpin. Mudah-mudahan Umar itu neraka tempatnya." Kata Umar bin Khattab dari dengar ocehan ibunya, "Ya Bu, nanti saya sampaikan sama Umar." "Tenang Bu, nanti saya sampaikan sama Umar." Iya, sampaikan sama Umar itu. Dia neraka paling bawah. Ya Allah, hadirin. Udah sholat ya. Sudah, Bang, saja. Oh, suruh. 2 rakaat ya. Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Ada tilang ya. Kita sholat suruh dulu. Sepanjang saya jadi penceramah, baru kali ini ada ending.
Sepanjang saya ikut kuliah subuh, baru kali ini ada pending, ada yang mau lewat. Tapi asik juga, mantap itu. Mengingatkan orang sholat subuh kan nggak banyak orang suka sholat subuh. Unik itu. Benar-benar mantap ini An-Nur. Mudah-mudahan jamaah An-Nur masuk surga. Diberikan kesehatan jasmania dan rohania.